Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai dengan 9. Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi pada hari ini adalah Tuhanlah penolongku. Tema ini terkait dengan situasi pada saat Daud merasa sangat terpuruk dan dia bersyukur karena Tuhan mendengar seruannya ketika dia berdoa dengan tekun. Tuhan menolongnya dan memberinya pijakan yang kokoh untuk bangkit kembali. Mazmur ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, pengharapan dan berserah diri kepada Tuhan, yang selalu siap membantu dan selalu siap menyelamatkan kita. Bapak Ibu sekalian, bacaan ini mengingatkan saya atas kisah Bethany Melanie Hamilton, seorang peselancar profesional Amerika kelahiran Kauai, Hawaii. Ia mengalami musibah saat berusia 13 tahun pada tahun 2003. Bethany berselancar bersama sahabatnya, Alana Blanchard, dan keluarga. Ketika Bethany berbaring di papan selancar menunggu ombak, lengan kirinya tanpa sengaja tergantung dan seekor hiu macan menyerang, sehingga ia kehilangan lengan kirinya. 10 minggu setelah kecelakaan, Bethany mencoba kembali berselancar dengan papan khusus yang memudahkannya mendayung dengan satu lengan. Meskipun masih trauma, Bethany tidak menyerah pada mimpinya. Bethany mulai berlaga pada pertandingan. Tahun berikutnya, pada bulan Juli 2004, ia memenangkan penghargaan Best Comeback Athlete dan masuk peringkat 50 besar peselancar terbaik dunia. Bethany terus berlatih dan mengikuti kompetisi selancar. Ia meraih banyak kesuksesan sebagai atlet selancar dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bethany merasa bahwa selancar adalah panggilan hidupnya dan bahwa Tuhan telah merencanakan segalanya. Dia merasa bahwa kemampuannya mengatasi rintangan berasal dari imannya kepada Tuhan.
Salah satu kutipan yang terkenal dari Bethany adalah, I don't need easy, I just need possible. Saya tidak membutuhkan yang mudah, saya hanya membutuhkan yang mungkin. Kutipan ini mencerminkan tekad Bethany untuk terus berjuang. Ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan hidupnya yang dia masih miliki ketimbang meratapi apa yang sudah hilang. Bethany meyakini bahwa rancangan Tuhan baginya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana yang dia kutip dari Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi tertentu terkadang kita sulit merasakan bahwa Tuhan bersama kita, memperhatikan kita, dan menjaga kita. Kita sering membiarkan diri kita dituntun oleh perasaan kita. Bacaan tadi memberikan paling tidak 3 pelajaran penting bagi kita. Pelajaran pertama adalah hidup berpengharapan. Bacaan ayat 2 dan 3 merupakan nyanyian Daud yang mengekspresikan harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi yang sulit. Ia dengan sabar menanti Tuhan, berharap dan meminta pertolongannya. Tuhan menjenguk Daud dan mendengar seruannya. Tuhan mengangkat Daud dari kebinasaan dan kesesakan dan menempatkan Daud di atas bukit batu yang kokoh dan meneguhkan langkah-langkahnya. Daud menyadari bahwa tidak ada kemampuan manusia yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Daud yakin bahwa harapan hidupnya terletak pada Allah, yang menjadi andalan dia sepenuhnya. John Calvin dalam bukunya Institute of the Christian Religion menekankan bahwa kita harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan, bukan pada upaya dan kekuatan manusia. Mazmur ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kepercayaan, pengharapan, dan ketergantungan pada Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, siap memberi pertolongan dan membimbing kita dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita percaya, Dia akan menjenguk dan mendengar seruan kita, memberikan pemulihan, bimbingan, dan dalam keputusasaan kita harus bersandar sepenuhnya pada kasih karunia penyelamatan Allah, bukan mengandalkan prestasi kita sendiri. Pesan ini mengajarkan agar kita hidup berpengharapan dan setia, seperti yang disuratkan dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah hidup bersyukur. Ayat 4 sampai dengan 6 mencerminkan rasa syukur dan kekaguman Daud atas begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Hatinya diisi dengan nyanyian baru. Dia ingin memuji Allah, memberitakan kesaksian tentang kasih dan setia Allah. Dia sadar ketika orang melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidupnya, mereka akan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Daud juga menyatakan bahwa berbahagialah mereka yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak bergantung pada orang-orang yang angkuh atau pembohong. Bacaan ini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Dalam merespon pertolongan yang kita terima, hati kita harus memancarkan rasa syukur kepada Allah. Ketika kita ditolong, mengalami kasih-Nya, kita dipanggil untuk memuji-Nya dan berbagi kesaksian agar mereka juga dapat melihat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita juga diingatkan agar menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga adalah hidup taat. Ayat 7 sampai dengan 9 menggambarkan pemahaman Daud bahwa Allah tidak hanya berkenan kepada korban-korban fisik atau persembahan formal semata. Allah lebih mementingkan hati yang tulus, ketaatan yang sejati,
dan kerinduan kepada Allah. Allah membuka telinga Daud sehingga dia dapat mendengar suara Allah, mengerti Allah. Daud menyadari bahwa Allah lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada persembahan formal. Daud menyatakan kesiapannya untuk datang dan melakukan kehendak Allah. Dia mengungkapkan dalam gulungan kitab ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dirinya. Berarti dia menyadari panggilan Allah baginya. Dengan sukacita Daud melakukan kehendak Allah dan menyatakan bahwa hukum Allah ada dalam hatinya. Pesan ini relevan dengan kehidupan kita di masa kini, di mana kita cenderung fokus pada ritual dalam beribadah dan kurang memperhatikan ketaatan dan kerendahan hati. Kita harus mengembangkan hubungan pribadi kita dengan Allah, hidup dalam ketaatan, dan dalam sukacita melakukan kehendak Tuhan. Dalam tulisan-tulisannya, Martin Luther menekankan konsep vocatio atau panggilan yang menegaskan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan terhadap hukum Allah dan memiliki kerinduan yang tulus untuk mengikuti kehendaknya. Kita juga dipanggil untuk melayani Allah, melayani sesama, serta menjadi saksi tentang kasih dan pengampunannya. Setiap orang memiliki peran penting dalam rencana Allah. Kita harus mengenali rencana Allah bagi kita dan meminta bimbingannya. Untuk itu kita perlu mempelajari firman Tuhan dan berdoa. Dan kita terus mencari kehendak Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 40 ayat 2-9 yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah, mempersembahkan hidup kita dan hidup taat kepadanya. Kita akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan keselamatan dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan di dalam segala situasi, termasuk yang paling sulit sekalipun. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita bisa meminta Roh Kudus mendampingi dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah penolong kami. Kami bersyukur diingatkan bahwa kami harus senantiasa hidup dalam pengharapan, agar kami senantiasa bersyukur, agar kami dapat senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakannya. Tuhan, kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, bagi saudara-saudara kami yang dalam kesulitan menghadapi situasi di lingkungannya, peperangan, bencana alam, dan berbagai pergumulan pribadi. Tuhan, kami ingin menyerahkan agar Tuhan menolong mereka dan memampukan kami untuk ikut serta menolong mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, bagi saudara kami yang dalam pergumulan ekonomi, bagi saudara kami yang ada di dalam pergumulan keluarga. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong mereka, dan biarlah Tuhan mengikut sertakan kami di dalam upaya-upaya ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam kasih dan pertolongan-Mu, dan biarlah semuanya dapat menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.